Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Hidayatullah. Hari ini akan mereview sedikit untuk unit tes hutan hujan tropis. Ini saja. Yang pertama ada pola ilmiah pokok atau yang disingkat PIP, adalah orientasi pemikiran strategis dalam pendidikan di universitas bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi atau kepanjangannya pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan kompetensi yang diunggulkan oleh suatu perguruan tinggi. Jadi pola ilmu ini sendiri merupakan pembeda sekaligus penegas keahlian khusus dari sebuah universitas dari universitas lainnya. Dan dengan penetapan PIP tersebut memberikan konsekuensi pada unmul dalam menentukan target capaian sebagai Center of Excellence for Tropical Studies di masa mendatang. Untuk selanjutnya itu karakter geografis hutan tropis lembap Kalimantan. Hutan tropis lembap merupakan hutan tropis dengan intensitas hujan yang tinggi yang berlangsung sepanjang tahun. Dengan berada pada wilayah kepulauan dan dikelilingi oleh laut, maka hujan tropis lembap memiliki ciri khas hutan tropis yang selalu basah atau lembab karena produksi hujan sepanjang tahun tersebut. Tetesan air yang merembes di pepohonan sendiri ini berbentuk kanopy. Ini pun menjadikan diversitas flora dan fauna hadir di hutan tropis lembab. Karakter geografis hutan tropis lembab Kalimantan ini sendiri yang dilewati garis khatulistiwa, wilayahnya ini kepulauan, dikelilingi oleh laut dan selat menjadi karakteristik geografis dari hutan tropis Kalimantan. Memiliki temperatur tahunan berkisar 20 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara harian berkisar antara 28,43 derajat Celcius dengan suhu udara maksimal 30,5 derajat Celcius dan minimum 26,1 derajat Celcius. Dan karakteristik lahan pada hutan tropis lembab terbagi dua, yakni geologi dan struktur tektonik. Secara ekonomi dan ekologi, lahan gambut sangat berperan dalam kehidupan masyarakat di lingkungan tropis. Sekitar separuh flora dan fauna di muka bumi ini terdapat di hutan hujan, dan terdapat 4 lapisan pada hutan tropis lembab, yakni antara lain lapisan penembus, lapisan penutup, lapisan bawah, dan dasar hutan. Dan untuk ekosistem lingkungannya ini berada di kawasan hutan pesisir, maka hutan tropis lembab Kalimantan terdiri dari terumbu karang, padang laut, dan hutan mangrove. Yang selanjutnya ini adalah gambaran masyarakat di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan. Secara khusus komposisi masyarakat di Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, bersifat multikultural. Secara umum, masyarakat Kalimantan Timur sendiri terdiri dari etnik lokal dan etnik migran. Di Kalimantan Timur, Kutai dan Dayak dikenal sebagai etnik lokal, dan sementara etnik Banjar, Jawa, dan Bugis dikenal sebagai etnik migran. Dan dinamika kebudayaan masyarakat di Kalimantan Timur sendiri yang beragam melahirkan hibriditas dan diaspora. Hibriditas melahirkan pencampuran identitas karena terjadi pernikahan antar etnik. Sementara itu, diaspora terjadi karena adanya identitas budaya yang berkembang di Kalimantan Timur, yang berasal dari geografi budaya dari daerah lain di Indonesia. Contohnya, orang Banjar itu dari Kalimantan Selatan, orang Jawa dari Pulau Jawa, dan orang Bugis dari Pulau Sulawesi. Budaya hutan dan budaya sungai Mahakam. Sungai di Kalimantan. Alam Kalimantan identik dengan sungai yang lebar dan panjang serta hutan tropis yang lebat dengan keanekaragaman flora sungainya.
dan kontur alamnya. Faktor alam ini menjadikan manusia di Kalimantan berupaya menyesuaikan diri pada awalnya, bahkan pada akhirnya mengendalikan alam melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Untuk keberadaan sungai ini sendiri menjadikan masyarakat Kalimantan akrab dengan transportasi sungai, yang contohnya seperti perahu ketinting dan klotok yang lebih dikenal oleh masyarakat Kalimantan sendiri. Dan untuk budaya sungai dan hutan tropis ini memiliki perbedaan fundamental dengan budaya bahari maritim dan budaya agraris. Sebagaimana diketahui bahwa budaya maritim erat kaitannya dengan keberadaan laut, pesisir, dan pulau-pulau sebagai ekosistem alam maupun bentuk geografisnya. Sementara itu, budaya agraris identik dengan sawah dataran rendah, pegunungan, dan daerah perkebunan. Budaya agraris pendeknya dikenal dengan kebudayaan yang berorientasi di dataran rendah. Wujud budaya dan unsur-unsur budaya hutan tropis Lombok Kalimantan. Wujud nilai dan gagasan dikategorikan sebagai 90% wujud budaya yang tak terlihat, yakni wujud gunung es dengan laut yang tak tampak secara kasat. Sementara itu, wujud perilaku dan seperti benda atau karya merupakan 10% dari wujud budaya, seperti puncak gunung es di tengah laut di daerah kutub. Nilai budayanya sendiri merupakan wujud budaya intangible yang tidak dapat disentuh. Nilai ini sendiri menjaga dan merawat hutan dan sungai sebagai wujudnya. Budaya cinta lingkungan adalah kearifan tempakan atau kearifan lokal masyarakat di lingkungan hutan tropis Kalimantan, khususnya hutan tropis Lebak, Kalimantan Timur. Sistem gagasan budaya atau gagasan budaya nilai cinta lingkungan melahirkan gagasan bagaimana menunggal masa bera dan masa panen, dan bagaimana melahirkan pemikiran untuk mengatur cara membuka hutan dan menanam dan merawat tanaman di ladang berdampingan dengan hutan dan sungai sebagai sumber kehidupan. Sistem sosial atau perilaku budaya ini melahirkan praktik kehidupan atau tata perilaku terhadap hutan dan sungai yang bijaksana. Ikatan dan kecintaan manusia kepada alam dan lingkungan hidup di lingkungan hutan tropis Kalimantan melahirkan praktik hidup yang menjaga hutan dan sungai untuk kelangsungan hidup. Benda budaya atau artefak, nilai budaya dan gagasan budaya melahirkan pula wujud budaya benda. Wujud ini disebut sebagai artefak atau dan karya budaya. Bahasa dan sastra seperti dituliskan di atas, bahwa bahasa terbagi atas bahasa lisan dan tulisan. Di wilayah hutan tropis Lembak Kalimantan sendiri pada umumnya itu di awal bahasa dipraktekkan secara lisan. Dan bahasa daerah di wilayah hutan tropis Kalimantan Timur sendiri terdiri dari berbagai ragam bahasa Dayak, bahasa Kutai, dan bahasa Pasir, serta berbagai ragam bahasa yang tidak sempat disebutkan secara detail. Adapun bahasa Banjar juga termasuk bahasa yang banyak digunakan, khususnya itu di daerah wawasan budaya hutan tropis Lombok Kalimantan, khususnya kota Samarinda dan Balikpapan. Dinamika budaya hutan tropis Lombok Kalimantan. Difusi dikenal dengan penyebaran budaya melalui migrasi. Dan sementara itu, akulturasi dan asimilasi adalah pembaharuan kebudayaan antara budaya asal dengan budaya luar. Penyebaran budaya di Kalimantan Timur sendiri terjadi melalui migrasi dan melalui teknologi informasi. Melalui migrasi terdapat budaya, etnik, dan agama yang berlangsung dalam waktu yang lama. Akulturasi dapat dimaknai dengan menerima budaya luar, kemudian diolah, tanpa menghilangkan kepribadian budaya asal penerima budaya luar tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proses akulturasi agama dan budaya etnik di Kalimantan.
khususnya itu di Kalimantan Timur sendiri. Contohnya seperti orang Kutai menerima agama Islam namun tidak kehilangan identitas budaya Kutainya. Sementara itu, orang Dayak menganut agama Kristen dan Katolik namun tidak kehilangan identitas budaya Dayak yang telah dijanjikan dijaga sekian lama. Dan asimilasi juga merupakan sebuah pembaruan budaya, tapi di sini akan tetapi budaya minoritas menyesuaikan budaya dominan atau mayoritas. Sehingga kepribadian dan kekhasan budaya itu sendiri oleh penerima akan perlahan hilang dan terlebih lagi menjadi identitas baru. Dan di sini juga ada inovasi. Inovasi sendiri di sini adalah proses pembaruan budaya yang diakibatkan karena perkembangan zaman. Salah satu faktor penyebab inovasi budaya ini sendiri adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengaruh modernisasi dan teknologi di bidang musik menjadikan para musisi melakukan inovasi dengan menggabungkan alat musik tradisional dengan peralatan modern. Sekian review untuk mata kuliah Hutan Hujan Tropis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.